Yo, selamat datang di channel Bacot. Dan kita akan masuk ke segmen baca cerita online. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang cerita Reinkarnasi Menjadi Pedang episode 2. Bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang. Dan bagi kalian yang menonton ini hanya untuk menemani kegiatan kalian atau menemani tidur kalian, silahkan matikan layar HP Anda dan nikmatilah konten ini dengan suara saja. Semoga bisa membantu kalian dalam kegiatan maupun membuat Anda tidur lebih nyenyak. Dan oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan Reinkarnasi Menjadi Pedang episode 2. Dan ready, let's begin. Ras setengah hewan akan berevolusi untuk menjadi kuat, dan itulah kebanggaan dari mereka. Dahulu kala, ayah dan ibu Fran membawa Fran untuk berpetualang supaya dapat berevolusi. Namun ras kucing hitam tidak ada yang berevolusi sampai sekarang. Tanpa adanya petunjuk tentang evolusi, orang tua Fran memaksakan diri dan mati sebelum bisa berevolusi, meninggalkan Fran sendirian. Demi mewujudkan cita-cita orang tuanya, Fran mengabdikan dirinya dan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Kemudian scene ditunjukkan Fran dengan semangat membasmi para goblin dengan menggunakan jurus ilmu pedang 3 serangan beruntun. Dan dia berhasil membunuh para goblin. Fran pun naik level menjadi level 3. Baik kemampuan fisik maupun kemampuan magic, jika diajarkan sedikit, Fran langsung bisa memakainya. Dan saat ini Fran menggunakan sihir Aqua Create yang memunculkan gelembung air dan menggunakannya untuk membasuh tangannya yang berlumuran darah karena habis membantai goblin. Tak lupa Fran membersihkan pedang yang sangat kotor dengan mengelapnya. Sang pedang langsung bahagia karena Fran adalah orang yang baik. Kemudian telinga Fran tiba-tiba bergerak, menandakan Fran mendengar suara di kejauhan. Dan langsung saja Fran lari menuju ke tempat itu. Pedang yang kebingungan menanyakan apa yang terjadi. Namun Fran tidak menjawab dan hanya fokus berlari ke tempat sumber suara. Diperlihatkan para goblin sedang mengepung dan menyergap kereta pedagang. Sang pedagang berwujud manusia anjing tidak menyangka akan adanya serangan itu. Kemudian pedagang itu menyuruh tentara bayaran yang mengawalnya untuk melakukan sesuatu. Namun pengawal itu hanya ketakutan dan hanya bisa menangkis serangan dari para goblin. Kemudian tiba-tiba kepala goblin tersebut terpotong menjadi 2 dan diperlihatkan Fran mendarat setelah menggunakan skill double slash pada goblin itu. Kemudian terlihat pemimpin goblin yang melarikan diri. Pedang itu mengatakan bahwa jangan sampai ada yang tahu bahwa pedang itu bisa berbicara. Dan sekarang sedang menggunakan skill telepati yang hanya bisa didengar oleh Fran. Dan akhirnya Fran ditawari untuk menaiki kuda bersama menuju kota Alessa. Dan Fran pun mengiyakan permintaan tersebut. Pada saat di jalan, pengemudi kereta menjelaskan bahwa sebulan ini dikarenakan adanya perselisihan di dataran Marrow, para monster lemah dan goblin yang terdesak menuju ke arah kota. Padahal biasanya mereka tidak menunjukkan diri di area ini. Mungkin terjadi karena perselisihan antar monster yang kuat. Mendengar hal ini, pedang merasa bersalah karena semua ini dikarenakan dirinya. Kemudian sang sopir mengatakan bahwa apakah Fran petualang level E? Karena para goblin adalah ancaman level G. Fran yang bingung menanyakan apa itu level ancaman dan lain-lain. Sang sopir menjelaskan bahwa orang-orang biasanya menjadi petualang dan mengalahkan monster untuk mendapatkan uang. Dan monster juga dibagi menjadi beberapa golongan level. Fran sangat tertarik dengan petualang. Sang sopir juga mengatakan ada petualang terkenal di level S bernama Furlon 100 pedang dan Amanda ibunya iblis. Kemudian Fran menanyakan bagaimana menjadi petualang. Dan sopir itu menjelaskan bahwa dia harus mendaftar di guild petualang.
Sang pedagang yang berada di dalam gerbong kereta kuda menguping dan meremehkan karena ras kucing hitam yang ingin menjadi petualang. Kemudian diperlihatkan Fran yang tertidur di gerbong karena kelelahan setelah belajar skill dan memproses monster. Sampai akhirnya Fran dan rombongan pun sampai di kota Alessa. Fran sangat terkejut dengan pemandangan di kota. Banyak sekali orang ataupun beastmen yang berada di kota tersebut. Ketika Fran sedang berjalan, Fran berpapasan dengan dua orang beastmen yang mengejeknya karena berpura-pura membawa pedang yang besar. Namun sang pedang mengalihkan pembicaraan dan mengajak Fran untuk mencari guild petualang, dan Fran pun mengiyakannya. Pada saat berjalan mencari guild petualang, pedang sangat takjub karena di sana banyak senjata-senjata yang hebat. Namun dengan pedenya dia mengatakan bahwa senjata yang langka sepertinya pasti akan sangat sedikit. Dan pedang itu mencoba mengidentifikasi senjata-senjata yang ada di sana. Namun pedang itu kaget karena pedang di sana memiliki attack yang tinggi, dan akhirnya dia insecure karena dia mengira bahwa dia adalah pedang yang langka. Ketika pedang menangis, Fran menghibur sang pedang dengan mengatakan bahwa pedang guru adalah pedang yang sangat indah serta menyelamatkan hidupnya, apalagi memiliki skill yang banyak dan mudah. Fran berjanji tidak akan menggunakan senjata lain. Pedang sangat tersentuh dan berterima kasih kepada Fran. Scene selanjutnya diperlihatkan di sebuah guild petualang. Ada mbak-mbak resepsionis yang cantik sedang melayani anggota guild. Walaupun wajahnya tersenyum, di dalam hatinya merasa sangat marah sampai-sampai mengumpat dalam hati, mending mati sana. Dan tiba-tiba Fran menyapa guild resepsionis tersebut dan mengatakan bahwa Fran ingin menjadi petualang. Resepsionis meremehkan dengan melihat penampilan Fran seperti anak kecil. Kemudian Mbak resepsionis mengatakan bahwa akan ada ujian pertempuran asli dengan penguji. Fran yang sangat pede mengiyakannya. Dan kemudian Mbak resepsionis mengantar Fran ke dalam ruang latihan. Terlihat seorang ras kijin berbadan besar menggunakan kapak memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah penguji dan namanya adalah Donadorn. Dia mengucapkan sambil mengeluarkan aura yang sangat kuat. Mbak resepsionis mengatakan dalam hati bahwa banyak peserta yang kabur karena ini. Dan ini adalah ujian untuk peserta yang bertekad dan tidak menyerah. Namun Mbak resepsionis kaget karena Fran tidak mundur terkena aura intimidasi dari Donadorn. Pedang langsung mengidentifikasi Donadorn dan levelnya adalah 38. Serta jobnya adalah Great Warrior. Setelah melihat seluruh statistiknya, pedang mengatakan bahwa dia sangat kuat. Bahkan pedangnya memiliki serangan sebesar 650. Namun pedang ditenangkan oleh Fran. Donador mengatakan mau bagaimanapun lawannya, dia tidak akan menahan diri. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Donador langsung melompat dan menerjang Fran dari atas. Namun Fran berhasil menghindar dan melompat ke belakang, serta menaiki batu yang ada di belakangnya. Namun serangan lanjutan dilakukan oleh Donador dan lagi Fran berhasil menghindarinya. Donador menghilang dan muncul di belakang Fran. Kemudian terjadi ledakan yang lumayan besar. Namun di balik kepulan asap, Fran muncul, namun Donador menggunakan skill power swing dan menerbangkan Fran yang menahannya dengan pedangnya. Dan terlihat Fran terpental lumayan jauh. Fran menghentikan terjatuhnya dengan menancapkan pedang ke dalam tanah. Fran yang ingin menghadapi serangan Donador disupport oleh pedang dan menggunakan skill buff untuk meningkatkan kelincahan dan kekuatan Fran. Kemudian Fran langsung menerobos menyerang, dan dia berhasil beradu senjata dengan Donador tanpa terlempar, bahkan berhasil melukainya. Namun luka dari Donador langsung sembuh karena efek regenerasi yang dimilikinya. Kemudian berbagai serangan kembali beradu.
Dan tiba-tiba ada tangan yang terbentuk dari tanah menahan Donador. Ketika Donador sedang tertahan oleh tanah, pedang mengeluarkan skill Tree Explosion yang membakar Donador. Serangan itu seperti tornado api kecil, dan Fran melanjutkan serangannya dengan berlari ke arah dinding dan menendangnya untuk pijakan, serta langsung menerjang lurus ke arah Donador. Dan Fran menggunakan skill Dragon Fang. Donador yang baru saja menerima serangan api dengan susah payah menahan serangan Fran hingga terlempar jauh dan hampir mengenai mbak-mbak resepsionis yang sedang menonton pertarungan tersebut. Donador terlempar sampai menghancurkan dinding di area pelatihan tersebut. Mbak-mbak resepsionis sangat kaget dengan Fran yang bisa 2 sihir sekaligus tanpa rapalan. Itu sangat tidak mungkin kalau tidak dilakukan oleh 2 orang. Mbak resepsionis yang masih bingung ditanyai Fran apakah dia lulus. Namun tiba-tiba jempol Donador keluar dari reruntuhan, dan itu menandakan bahwa Fran lulus. Scene selanjutnya diperlihatkan Donador mengajak Fran bertemu Guildmaster di ruangannya, dan Guildmaster tersebut adalah seorang elf. Guildmaster yang penasaran menanyakan di mana Fran mempelajari sihir api level 10 dan kemampuan pedang level menengah. Sebelum Guildmaster menyelesaikan pertanyaan, Fran langsung menutup mulutnya dan mengatakan bahwa itu semua adalah rahasia. Kalau dia tidak bisa dipercaya, dia akan mengekspos kelemahan kita. Kemudian Guildmaster menggunakan skill identifikasi, dan Fran berhasil menahan skill Guildmaster tersebut. Fran bertanya, apakah dia gugur? Dan Guildmaster menjawab, tidak, karena para spirit tidak ribut. Walau dia masih belum mengetahui beberapa hal. Spirit adalah makhluk yang sensitif dengan kejahatan dan kedengkian, dan aku tahu kau tidak menyembunyikan apapun untuk niat yang buruk. Pedang mengidentifikasi Guildmaster dan melihat bahwa Guildmaster memiliki job utusan spirit dan bahkan memiliki skill unik dan gelar. Kemudian Mbak resepsionis masuk dan mengatakan sudah siap, dan Fran diajak Guildmaster untuk membuat kartu guild. Fran diajak ke ruangan tertutup dengan kristal di tengahnya. Fran diminta untuk meletakkan tangannya di kristal untuk mendaftarkan gelombang sihir Fran, dan Fran pun melakukannya. Kristal menyala terang, dan Fran disuruh memilih profesi. Dan dari profesi yang didaftarkan, Fran bisa mendapat berbagai kemampuan dan hadiah dari pertumbuhannya. Kemudian muncul jendela profesi yang bisa dipilih Fran. Ada banyak sekali profesi yang cocok untuk Fran. Mbak resepsionis kaget karena baru sekarang ini terjadi. Dalam hati Fran mengatakan Magic Swordman sangat keren, dan pedang menyetujuinya karena bisa mendapat hadiah ilmu pedang dan sihir. Kemudian Fran dengan tegas memilih Magic Swordman, dan akhirnya kartu guild dari Fran pun jadi. Fran terlihat sangat senang karena sudah menjadi seorang petualang. Akhirnya mereka semua kembali ke resepsionis. Fran ingin menjual berbagai material karena sudah tidak punya uang, dan pedang menyuruh untuk mengeluarkan material dari penyimpanan dimensi dengan berpura-pura mengeluarkannya dari kantong. Dan keluarlah semua mayat monster dari kantung Fran. Mbak resepsionis kebingungan, serta para petualang yang ada di sana juga ikut melongo. Akhirnya Fran mendapat 19.500 keping emas. Fran sangat senang karena baru pertama kali melihat uang sebanyak itu. Dan jika dikonversikan ke dalam yen itu sebesar 1,9 juta yen. Dan Mbak resepsionis memperkenalkan dirinya, namanya adalah Nel. Akhirnya Fran meninggalkan meja resepsionis dan akan segera menyewa penginapan. Namun sebelum keluar, Fran dilempar pisau oleh gerombolan party tepat di depan kakinya. Namun Fran mengacuhkannya. Tak berhenti sampai di situ, party itu menutup jalan dan meminta uang kepada Fran karena dia menganggap bahwa uang itu adalah uang haram. Dan Fran diejek kalau ras kucing hitam pasti melakukan hal yang tidak benar.
Dia menjual material dari beruang berkepala dua namun tidak mendapat uang yang banyak. Bagaimana kau yang menjual monster level F bisa mendapat uang sebanyak itu? Kau pasti kong kali kong dengan cewek sialan berkacamata itu kan? Kemudian Nel datang dan langsung memukul kepala petualang itu dan menjelaskan bahwa barang yang dibawa kualitasnya sangat buruk dan prosesnya kurang. Kalian pasti mengeroyok dan menusuk secara acak-acakan kan? Bagi petualang, berburu dan memproses material adalah keterampilan yang harus diasah. Memakai kebodohan untuk menuduh orang lain, kalian mending mati saja. Akhirnya kata hati Nel keluar dari mulutnya. Petualang yang tidak terima mencoba menyerang Nel, namun dengan mudah ditangkis oleh Fran. Lagi-lagi Fran diejek karena ras kucing hitam berani menentangnya. Fran ingin menebasnya, namun pedang menghentikan, karena mengurus pedang di dalam guild akan menjadi sebuah masalah. Kemudian tiba-tiba terlihat angin berembus ke arah kaki orang itu dan kakinya pun terpotong. Pedang sangat bingung karena dia tidak mengaktifkan skillnya, dan terlihat Fran sangat marah karena mereka terus-terusan menjelek-jelekan ras kucing hitam. Fran menjelaskan kepada pedang bahwa itu adalah kombinasi Aura Blade dan Vibrating Fang untuk memperkuat gerakannya. Sang pedang pun kaget karena dengan waktu yang singkat Fran berhasil menguasainya. Kemudian para party menyerang Fran dan Fran memukul semua hingga KO. Dan terlihat para petualang lain sangat senang dan menyemangati Fran. Bahkan Nel mengatakan, "Good job." Orang yang kakinya terpotong menyuruh untuk memanggil penjaga. Namun Nel mengatakan bahwa Fran hanya membela diri. Dan itulah yang dipikirkan wanita sialan berkacamata ini. Dan dia akan menagih biaya ganti rugi sebesar 100.000 keping emas. Dan pedang mengatakan jangan pernah membuat Nel marah, Fran. Dan Fran mengangguk dengan ketakutan. Nel menyuruh Fran untuk meninggalkan guild dan menyerahkan sisanya kepada Nel. Kemudian terlihat kakek-kakek bermata merah mengikuti keluar Fran dan mengatakan jangan mencoba menipu mataku. Itu adalah intelligent weapon. Dan disinilah episode 2 berakhir. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan like videonya dan jangan lupa untuk subscribe untuk yang belum subscribe. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.